Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada seluruh para santri kelas 10 MA Ibnu Abbas yang kami cintai dan yang kami banggakan, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya, menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya limpahan nikmat dan petunjuk kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat dan petunjuk yang Allah Tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, kita bisa menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan juga sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tuntunkan kepada kita semuanya. Para santri kelas 10 yang kami banggakan, alhamdulillah di pertemuan yang singkat ini insyaallah kita bersua kembali di pertemuan yang kelima ini insyaallah dalam metode pembelajaran daring. Semoga apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya untuk bisa bersua kembali di kegiatan belajar mengajar kita menjadi amal pemberat kebaikan kita semuanya, dengan menghadirkan niatan kita masing-masing dalam rangka untuk thalabul ilmi, termasuk di dalam mata pelajaran biologi ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat untuk senantiasa kita mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di alam semesta ini, khususnya dalam ranah disiplin ilmu biologi ini. Anakku kelas 10 yang kami banggakan, alhamdulillah kita masuk di bagian yang kedua dari bab kedua, yaitu kita akan membahas berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup, ya, klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Di dalam ilmu biologi, ya, dasar-dasar klasifikasi itu sudah dicetuskan oleh bapak klasifikasi kita dalam biologi yang bernama dengan Carolus Linnaeus, ya. Beliau merupakan ilmuwan, ya, yang mencetuskan dasar-dasar daripada pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup. Apa sih sebenarnya tujuan daripada klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup? Di antara tujuan, ya, daripada klasifikasi makhluk hidup adalah untuk menyederhanakan objek studi biologi, ya, untuk memudahkan kita semuanya di dalam mengenal pembagian makhluk hidup. Contoh mudahnya, makhluk hidup, ya, terklasifikasikan atas manusia, hewan, tumbuhan, kemudian, ya, paku-pakuan, kemudian ada monera, ada yang lainnya yang nanti akan kita pelajari bersama pengklasifikasian daripada makhluk hidup ini. Nah, sistemnya di antara dari sistem klasifikasi yaitu ada sistem alamiah secara alami, ada yang sistemnya buatan, ya, ada yang filogenetik, dan yang keempat adalah sistem yang modern. Nah, tingkatan dalam
takson klasifikasi makhluk hidup dari yang tertinggi sampai yang terendah, insyaallah akan kita kupas lebih detail pada kelas-kelas yang lebih tinggi insyaallah. Nah, adapun di kelas 10 ini kita akan secara umum memberikan gambaran bagaimana tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Nah, tingkatan yang paling tinggi namanya kingdom atau kerajaan atau dunia. Ada kingdom plantae ya, yaitu dunia tumbuhan. Ada kingdom animalia ya, kerajaan atau dunia hewan. Kemudian ada kingdom monera, ada kingdom yang lainnya gitu ya. Ini nanti insya Allah juga akan dibagi menjadi beberapa kingdom, ada yang menyebutkan 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, dan seterusnya. Setelah kingdom atau dunia atau kerajaan, di bawahnya ada filum atau divisi ya, divisi. Kemudian di bawah divisi ada kelas, di bawahnya kelas ada bangsa atau ordo, kemudian ada family atau suku, kemudian yang terakhir ada genus dan spesies. Nah, ini merupakan tingkatan daripada takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Nah, penambahan yang terakhir juga ada di situ varietas atau ras. Ini sebagian dari pembagian takson. Ada yang sampai spesies saja, ada yang sampai pada varietas atau ras. Nah, contohnya adalah Oryza sativa ini kan. Nah, nama Oryza sativa ini merupakan nama yang sesuai dengan sistem tata nama pada makhluk hidup, di mana setiap makhluk hidup ya itu terdiri dari 2 suku kata yang menunjukkan genus dan spesies. Kata pertama itu menunjukkan genusnya, kata kedua menunjukkan spesiesnya. Oke, contohnya di sini di PowerPoint sudah tertuliskan. Di sini ada Glycine Max ya. Nah, Glycine Max ini merupakan tata cara penulisan pada makhluk hidup ya. Contohnya kedelai ini ya, kedelai. Ini glycine menunjukkan genusnya, Max menunjukkan spesiesnya. Nah, adapun tambahannya mer ini adalah nama dari deskriptornya. Nah, ini yang pokok adalah 2 ini, glycine max ya, genus spesies. Genus diawali dengan huruf besar, max atau spesies diawali dengan huruf kecil. Kemudian masing-masing sukata bisa di garis bawah atau underline, atau juga bisa di huruf miring ya, italic gitu ya. Nah, ini beberapa tata cara atau sistem penamaan pada makhluk hidup secara ilmiahnya. Kemudian perkembangan daripada klasifikasi makhluk hidup ini ya menjadi berkembang dengan pesat ya. Sejak dulu ya, zaman dulu para ilmuwan di bidang biologi hanya membagi klasifikasi menjadi 2 kingdom. Ada dunia tumbuhan, ada dunia hewan, itu saja. Kemudian sering perkembangan zaman yang ada, para ilmuwan biologi juga semakin berkembang. Ada makhluk hidup yang ini tidak teridentifikasi, tidak termasuk pada dunia hewan dan dunia tumbuhan. Nah, kemudian menjadi 3 kingdom. Berlanjut lagi sampai 4 kingdom, 5 kingdom, 6 kingdom ya, sampai 8 kingdom. Ini perkembangan klasifikasi makhluk hidup di bidang taksonomi atau tingkatan makhluk hidup. Nah, aku semua yang kami banggakan, ini contoh bagaimana para ilmuwan memberikan identifikasi pada
makhluk hidup, ya. Nah, kemudian di pertemuan yang terakhir ini insyaallah kita akan memberikan sebuah kuis, ya, dari soal yang ada. Insyaallah akan kita share besok pagi insyaallah. Setelah kita share, anak-anakku semuanya bisa memilih 4 soal dari ke-16 soal yang ada. Nah, ini ada 16 soal. Insyaallah besok kita akan share ulang, ya, 16 soal ini. Kemudian anak-anak bisa memilih dari 16 ini 4 soal yang kalian anggap tanda kutip paling mudah, ya. 9. Kemudian yang ini set kedua sampai 16. Maka boleh memilih 1 sampai 16 soal yang ada, antum pilih 4 saja, ya, bebas. Insyaallah untuk besok akan kita umumkan teknis untuk pengerjaan kuis pada part kedua atau bagian kedua dari bab keanekaragaman hayati ini. Demikian anak-anakku semuanya yang kami cintai dan yang kami banggakan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam keberkahan dalam segala sisi kehidupan kita, berkah dalam waktu kita, berkah dalam keluarga kita, berkah dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.